Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keutamaan mengurangi makan yang berlebih, tidur yang berlebih, serta istirahat yang berlebih. Para pemirsa rahimakumullah, di sini saya akan membacakan beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, kemudian tertulis di dalam kitab yang diberi nama Lubabul Hadis. Di sini menjadi bab ke-34 mengenai fadilatil iqlali minal akli wan naumi warrohati, yakni keutamaan mengurangi makan yang berlebih, tidur yang berlebih, serta istirahat yang berlebih. Kemudian nantinya saya akan tambahi keterangan dari kitab Tanqihul Qaul, merupakan syarah dari kitab Lubabul Hadis tersebut, di mana dikarang oleh ulama Indonesia sendiri, yakni Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Baik, saya mulai pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, thalathatun turithu qaswatal qalbi, hubbun naumi wa hubbur rahati wa hubbul akli. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 perkara yang dapat menyebabkan hati seseorang menjadi keras atau dapat mewariskan perkara yang dapat menjadikan hati kita menjadi keras. Yang pertama, hubbun naumi, senang terhadap tidur, wa hubbur rohati, dan senang beristirahat, wa hubbul akli, dan senang makan yang berlebih. Hubbun di sini diartikan melakukan yang secara berlebih, tidur yang berlebihan, istirahat yang berlebihan, serta makan yang berlebihan. Ketiga perkara ini yang dapat menyebabkan hati kita menjadi keras.
sehingga ketika diberi nasihat orang lain kita tidak dapat mudah untuk menerimanya, bahkan kita akan menentangnya karena hati kita menjadi keras. Kemudian hadis yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syabi'a fid dunya ja'a yaumal qiyamati wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamati. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa kenyang di dalam dunia, di sini ditafsiri syab'an madmuman, maksudnya kenyang yang dicela, yakni kenyang yang berlebihan, maka orang tersebut ja'a yaumal qiyamati, kelak di yaumil qiyamah orang tersebut akan merasa lapar karena ia telah menghabiskan seluruhnya di dalam dunianya. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamati, barang siapa lapar di dalam dunia, maka kelak di akhirat ia akan merasa kenyang. Wa man ja'a fid dunya syabi'a yaumal qiyamati, barang siapa lapar di dalam dunia, maka kelak di akhirat ia akan merasa kenyang. Di dalam riwayat yang lain, qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal ju'i fid dunya hum ahlus syab'i fil akhirati wa inna abghadan nasi ilallahi al-muttakhimuna al-mala'a. Dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang melebihkan perutnya, yang mengisi perutnya secara berlebihan. Wa ma taraka 'abdun aklatan yashtahiha illa kanat lahu darajatan. Dan tidak ada bagi seorang hamba yang meninggalkan makan dari makanan yang ia inginkan, kecuali ia akan ditambahkan derajatnya kelak di surga. Kada fil ihya'i wa fi haditsin sahihin, seperti keterangan di dalam kitab Ihya. Wa fi haditsin sahihin li Tabrani ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna ahla syam'i fid dunya hum ahlul ju'i badan fil akhirati. Yang artinya sesungguhnya orang yang ahli kenyang di dalam dunia, orang tersebut adalah orang yang akan lapar kelak di akhirat. Ai fis zamani al-lahiqi ba'dal mauti, yakni ketika zaman setelah kematian. Kemudian hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akala fawqa syab'i faqad akala al-harama. Yang artinya, barang siapa makan di atas kekenyangannya tersebut, maksudnya seseorang telah merasa kenyang, kemudian ia makan lagi, faqad akala al-haram, maka orang tersebut sama saja seperti makan yang haram. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, aslu kulli da'in al-baradatu bi fathir ra'i ayat tukhmatu, yakni kenyang yang berlebihan.
Wa akhrajal Baihaqi an Ibrahim bin Ali Az-Zuhli qala ikhtara al-hukama'u min kalamil hikmati arba'ata alafi kalimatin wa ukhrija minha arba'ami'ati kalimatin wa ukhrija minha arba'una kalimatin wa ukhrija minha arba'u kalimatin. Dijelaskan bahwa orang-orang yang ahli hikmah memilih dari kata-kata hikmah yang pada asalnya arba'atu alafi kalimatin 4.000 kalimat, kemudian dipilah-pilih lagi menjadi 400 kalimat wa ukhrija minha arba'una kalimatin, kemudian dipilah-pilih lagi menjadi 40 kalimat, kemudian dipilih lagi menjadi 4 kalimat, dan 4 kalimat tersebut awaluha la tafiq bin nisa'i, janganlah kalian berpegangan terhadap wanita. Maksudnya kita tidak boleh menganggap wanita itu segala-galanya. Kemudian atsaniyatu la tahmil ma'iddataka ma la tutiqu. Kedua, janganlah kita makan secara berlebihan. Janganlah perut kita kebai dengan makanan yang berlebihan. Ats-tsalitsatu la yaghurrannaka al-malu wa in katsura. Kita jangan sampai tertipu dengan harta dunia meskipun harta dunia tersebut berjumlah banyak. Kemudian yang keempat, yakfika minal ilmi ma tantafi'u bihi. Cukuplah ilmu yang bermanfaat sebagai pedoman kita. Kada fi sirajil muniri. Kalimat tersebut seperti yang terdapat di dalam kitab Sirajil Munir. Kemudian hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam man aja'a sayyidul amali al-ju'u, wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibadati, yang artinya sayyidul amali ratunya amal, maksudnya amal yang termasuk amal terpenting, amal yang baik adalah al-ju'u, yakni lapar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ju'u mukhul ibadati. Lapar merupakan pokoknya ibadah, pusatnya ibadah, ay khalisiha wa safwatiha. Maksudnya inti sarinya ibadah dan bersihnya ibadah. Maksudnya lapar merupakan ibadah yang dapat menjernihkan hati kita. Wa fil ihya'i qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man aja'a batnahu 'azumat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Di dalam kitab Ihya dijelaskan bahwa barang siapa lapar mengosongkan perutnya, maka orang tersebut akan berpikir secara jernih
wa fatana qalbuhu, dan hatinya akan menjadi cerdas dalam menerima segala ucapan. Wa qala Ibnu Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man syabi'a wa nama qassa qalbuhu. Barang siapa kenyang kemudian ia tidur, maka hatinya akan menjadi keras. Tsumma qala likulli syai'in zakatun wa zakatul badani al-ju'u. Setiap dari semua perkara ada zakatnya masing-masing. Nah, zakatnya badan ialah lapar. Kemudian hadis yang ketujuh, wa qala sallallahu alaihi wasallam ahyau qulubakum bi qillati dhahki wa qillati syab'i wa tahhiruha bil ju'i tasfu wa tariqu, yang artinya kalian semua hidupkanlah hati-hati kalian dengan cara mengurangi tertawa, wa qillati syab'i, dan mengurangi makan yang berlebihan, wa tahhiruha, dan sucikanlah hati kalian bil ju'i, dengan cara lapar, tasfu, maka hati kita akan menjadi jernih. Hadza kama fil ihya'i wa fi nuskhatin khabuthat qulubakum bid-dhahki. Di dalam riwayat yang lain, jika seseorang berlebih dalam tertawa, khabuthat qulubukum, maka hatinya akan menjadi keras, menjadi hitam. Bidhahki wal akli, sebab berlebihan tertawa dan makan. Fatahiruha bil ju'i tanzuru ila azmatillahi ta'ala, yang dengan lapar tersebut kita dapat melihat, dapat berpikir tentang keagungan Allah. Wa qala Al-Hasan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami yal ibadatu. Berpikir merupakan sebagian dari ibadah, dan mengurangi makan juga merupakan ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsarukum ju'an wa tafakkuran. Hadis yang ke-8, yang artinya di antara kalian yang paling dekat dengan Rasul di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak lapar dan berpikir. Wa fil ihya'i qala Al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum indallahi manzilatan yaumal qiyamati atwalukum ju'an wa tafakkuran fillahi subhanahu. Lebih utama-utamanya kalian di dalam pandangannya Allah kelak di yaumil qiyamah adalah orang yang memperpanjang rasa laparnya dan senantiasa berpikir tentang keagungan Allah. Wa abghadukum indallahi azza wa jalla yaumal qiyamati kullu na'imin akulu syurubin, yakni orang-orang yang
tidur dalam keadaan kenyang dan keadaan banyak minum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-9, man kathura ta'amuhu kathura adzabuhu. Yang artinya barang siapa banyak makan, maka orang tersebut akan banyak azab. Azab di sini diartikan tidak secara azab neraka, akan tetapi bil habsi wal hisabi. Kita akan dihisab, wal laumi, dan akan dicela, wat ta'yiri. Fa inna halalad dunya hisabun, kama fil hadithi liqaulihi ta'ala, tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bahwa sesungguhnya setiap kehalalan di dunia terdapat hisabnya masing-masing. Walaisal murad al-'adzab benar, wa innama asyair wal laumi litarkil adabi ma'allahi li'annahu atharu syahwata nafsihi washtaghala bidzalika an ibadati rabbih ma'a tamakkunihi min dzalika min ghairi ta'adzurin wa hadzal daru khidmatin lirabbi wa ibadatin la daru tana'umin. Karena di dunia ini merupakan ladang kita untuk berkhidmah kepada Allah dan beribadah kepada Allah, tidak sebagai tempat untuk kita bersenang-senang, mengikuti hawa nafsu kita. Fayastahiqu al-laumu bidzalika. Maka ketika seseorang bersenang-senang dengan duniawinya, orang tersebut pantas untuk dicela. Kadza fi minhajil abidin wa fil ihya'i, seperti keterangan di dalam kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala Abu Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, albisu wa kulu washrabu finsafil butuni fa innahu juz'un minan nubuwati. Berpakaianlah dan makanlah serta minumlah dalam keadaan perut bersih, karena merupakan sebagian dari kenabian. Kemudian hadis yang terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la sihhata ma'a kathratin naumi wa la sihhata ma'a kathratil akli wa la shifaa'a bi haramin. Bahwa sesungguhnya tidak ada sehat dengan cara banyak tidur, wala sihhata ma'a kathratil akli, dan tidak ada sehat dengan banyak makan, wala shifaa'a bi haramin, dan tidak ada kesembuhan dengan memakai keharaman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-subhata tamna'ur rizqa, yang artinya tidur ketika waktu subuh, ai awalan nahari, yang dimaksud merupakan awal pagi, itu dapat mencegah rizki.
ay ba'dahu au tamna'u al-barakata, atau dapat mencegah keberkahan. Li'annahu waqta dzikri wal fikri, karena awal pagi tersebut merupakan waktu untuk berzikir dan berfikir. Wa tafriqatul arzaki, di mana waktu pagi merupakan waktu dibaginya rezeki, al-hisiyati wal ma'nawiyati, baik yang berupa fisik jasmani ataupun maknawiyah atau batin, kal ulumi wal ma'arifi, seperti ilmu pengetahuan dan ma'rifat. Rawahu Abdullah ibnil Imam Ahmad, hadis diriwayatkan Abdullah bin Imam Ahmad. Para pemirsa rahimakumullah, berdasarkan hadis-hadis yang telah tersampaikan, maka sebaiknya marilah kita untuk lebih berpikir kembali mengenai apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kita tidak hanya untuk bersenang-senang saja, akan tetapi di dunia ini merupakan tempat kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mencapai ridhonya Allah. Di antaranya, kita tidak boleh berlebih-lebihan di segala apapun, termasuk makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.